Kalau saya tanya, kapan sejarah Indonesia dimulai? Mungkin banyak dari kalian yang langsung kepikiran zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, atau Majapahit. Benar nggak? Tapi gimana kalau saya bilang jawaban itu salah besar? Kita ini akarnya jauh dari itu. Kita omongin bukan ribuan, tapi jutaan tahun. Di tanah tempat kita berdiri sekarang, pernah hidup manusia-manusia purba yang kisahnya lebih gokil dari film fiksi ilmiah manapun. Dan dari mereka lah sebuah perjalanan epik dimulai yang membentuk DNA kita sampai sekarang. Jadi siap buat time travel? Episode kali ini kita akan bongkar tuntas sejarah Nusantara dari para penghuni pertama yang super keren. Lahirnya nenek moyang kita sampai berdirinya kerajaan-kerajaan raksasa dan kesultanan yang legendaris. Ini bukan perjalanan sejarah yang bikin ngantuk ya. Ini adalah kisah asal-usul kita. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk, kita lanjut nonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang paling awal. Jauh sebelum ada konsep Indonesia, kepulauan ini udah jadi panggung sejarah evolusi manusia. Dan bintang utamanya Homo erectus alias manusia Jawa yang legendaris itu. Bayangin, 1,5 juta tahun yang lalu mereka sudah eksis di sini. Fosilnya pertama kali ditemuin tahun 1891 sama seorang ahli anatomi Belanda namanya Eugene Dubois. Correct me if I'm wrong ya. Di Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo. Dubois ini heboh banget. Dia namain temuannya itu Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Dan dia yakin banget ini adalah missing link antara kera dan manusia yang selama ini dicari-cari. Gara-gara temuan ini, dunia paleoantropologi, yaitu ilmu tentang manusia purba, jadi gempar. Dan tahu nggak, ada yang lucu. Penemuan Dubois ini, saking kontroversialnya, banyak ilmuwan lain yang ngebully dia. Mereka bilang temuannya itu cuma kera raksasa atau manusia cacat. Saking stresnya, Dubois akhirnya sampai ngubur itu fosil-fosil berharga di bawah lantai ruang makannya. Ruang makan. Selama 30 tahun buat ngelindungin penemuannya. Wow. Tapi ternyata Dubois benar. Penemuan-penemuan selanjutnya di Sangiran, Jawa Tengah, makin mengukuhkan bahwa Jawa adalah salah satu situs manusia purba terpenting di dunia. Bahkan sekitar 75% fosil Homo erectus yang dikenal di seluruh dunia itu datangnya dari Sangiran. Dan jangan salah, mereka ini bukan sekedar makhluk primitif ya. Mereka cerdas dan adaptif. Buktinya apa? Ditemukan bekas potongan dari tulang hewan purba yang umurnya kurang lebih 1,5 juta tahun. Dan alat yang mereka pakai apa? Bukan batu, tapi kulit kerang. Nah, ini adalah bukti penggunaan alat yang tertua di Indonesia. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Tahun 2003, para arkeolog dibikin kaget lagi sama penemuan di Gua Liang Bua di Flores. Mereka nemuin spesies hominid baru yang mungil banget. Tingginya cuma semeteran dan dijuluki The Hobbit. Nama resminya adalah Homo floresiensis. Nah, si Hobbit ini nih, hidupnya sekitar 190.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya di saat nenek moyang kita Homo sapien itu udah mulai jalan-jalan di muka bumi, ada spesies lain nih di tempat yang berbeda, yaitu yang hidup di Kepulauan Flores ini. Nah, teori paling kuat bilang mereka ini keturunan Homo erectus yang terdampar di Flores jutaan tahun yang lalu. Terus, karena sumber daya terbatas, mereka itu berevolusi, akhirnya jadi kerdil. Ini bukti nyata betapa dahsyatnya geografi kepulauan kita dalam membentuk evolusi. Gimana? Kalian setuju dengan teori barusan? Coba kasih komentar di bawah ini. Oke, dari Homo erectus dan Hobbit, sekarang kita lompat ke era nenek moyang kita yang sebenarnya. Orang-orang Austronesia. Ini adalah momen paling fundamental yang ngebentuk siapa kita hari ini. Bahasa, budaya, bahkan cara kita bertani, semuanya berakar di sini. Jadi, siapa mereka ini? Teori yang paling populer adalah teori out of Taiwan.
sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia dari Taiwan yang udah punya teknologi pelayaran canggih seperti perahu cadik mulai melakukan migrasi maritim terbesar dalam sejarah manusia. Nah, mereka ini berlayar ke selatan lewat Filipina dan akhirnya tiba sampai di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dari sini mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, dari Madagaskar di Afrika sampai ke Pulau Paskah di Pasifik. Hampir semua orang Indonesia modern adalah keturunan mereka. Mereka nggak datang dengan tangan kosong juga. Mereka bawa paket Neolitik. Ada apa aja di situ? Ada teknik pertanian canggih kayak sawah, bawa hewan ternak kayak babi dan ayam, bawa teknologi baru kayak gerabah. Inilah yang bikin populasi itu meledak dan perkampungan-perkampungan mulai muncul. Dan yang paling khas dari budaya Austronesia ini adalah penghormatan pada leluhur. Mereka itu percaya bahwa leluhur itu adalah jembatan ke masa lalu yang nentuin masa depan. Buat menghormati leluhur, mereka bangun struktur megalitikum kayak menhir dan juga dolmen yang sampai sekarang masih bisa kita lihat di Nias atau di Toraja. Nah, ada satu nih arsitektur khas mereka yang super penting, namanya punden berundak. Ini adalah struktur suci berupa piramida bertingkat buat memuja leluhur. Kenapa ini penting? Karena banyak ahli yang percaya punden berundak ini adalah cikal bakal desain candi-candi megah kayak Borobudur. Jadi sebelum ada pengaruh India, kita ini udah punya konsep arsitektur yang megah sendiri. Keren kan? Setelah fondasi Austronesia terbentuk, masuklah kita ke babak baru, yaitu era kejayaan klasik, mulai dari abad kedua Masehi. Pengaruh dari India, Hindu dan Buddha mulai masuk. Tapi ini bukan invasi militer ya, ini lebih ke adopsi budaya oleh para elit lokal yang ngelihat, wah, agama, sistem politik, dan seni dari India itu keren banget nih, bergengsi banget nih. Dan kerajaan maritim pertama yang jadi superpower di Asia Tenggara adalah Kerajaan Sriwijaya. Pusatnya di Palembang, Sumatera. Mereka ini adalah thalassocracy atau kerajaan yang kekuasaannya itu berbasis di lautan. Lokasinya super strategis sehingga bikin mereka bisa ngontrol Selat Malaka dan juga Selat Sunda. Jalur sutra maritim yang nyambungin India dan juga Tiongkok. Siapapun yang mau lewat harus bayar pajak ke Sriwijaya. Dan disitulah kekayaan mereka melimpah ruah. Tapi Sriwijaya bukan cuma soal duit ya. Mereka juga pusat pendidikan agama Buddha Mahayana yang terkenal se-Asia. Seorang biksu Tiongkok terkenal bernama Yi Jing bahkan pernah singgah dan belajar di sini selama berbulan-bulan sebelum lanjut ke India. Sementara Sriwijaya itu jaya banget di lautan, di daratan Jawa muncul kerajaan-kerajaan agraris yang gak kalah kuat. Di Jawa Tengah ada dua dinasti besar yang saling bersaing. Namanya dinasti Sailendra yang beragama Buddha dan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Persaingan mereka ini bukan cuma soal politik, tapi juga perang membangun candi. Masing-masing dinasti pingin nunjukin siapa yang paling agung dan paling direstui para dewa. Hasilnya lahirlah mahakarya arsitektur dunia Sailendra membangun Candi Borobudur sekitar abad ke-9, candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur ini bukan sekedar bangunan, tapi sebuah peta kosmos 3 dimensi yang jadi jalur ziarah menuju pencerahan. Dari relief-relief di bagian bawah yang nunjukin hawa nafsu duniawi atau kamadhatu, naik ke tingkat tengah yang nyeritain kisah hidup Buddha atau rupa datu, sampai ke puncak dengan stupa-stupa yang melambangkan nirwana atau disebut juga arupa datu. Gak mau kalah, dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan. Ini adalah jawaban dan tandingan Hindu untuk Borobudur, kompleks candi yang didedikasikan untuk 3 dewa utama yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ini puncaknya menjulang sampai 47 meter, melambangkan Gunung Meru, tempat tinggal para dewa. Dan ada cerita rakyat legendaris di baliknya, yaitu ya kisah Roro Jonggrang yang dikutuk jadi patung oleh Bandung Bondowoso. Karena apa? Dia gagal membangun 1000 candi dalam 1 malam. Setelah era Jawa Tengah, panggung kekuasaan pindah ke Jawa Timur dan lahirlah kerajaan yang namanya paling sering kita dengar, yaitu Majapahit. Ini adalah puncak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Majapahit mencapai zaman keemasannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya legendaris Gajah Mada. Kita semua tahu sumpahnya yang terkenal, yaitu apa? Sumpah Palapa.
di mana Gajah Mada bersumpah nggak akan istirahat sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Majapahit ini unik, mereka kuat di agraris, lumbung berasnya melimpah, tapi juga punya angkatan laut yang disegani buat ngelindungin jalur rempah-rempah mereka. Peninggalan sastra mereka juga luar biasa. Contohnya kitab Negara Kertagama yang ngasih kita gambaran detail banget tentang kehidupan kerajaan dan wilayah kekuasaannya yang membentang dari Sumatera sampai Maluku. Setelah ratusan tahun, era Majapahit pun perlahan memudar. Muncul kekuatan baru yang mengubah wajah Nusantara selamanya, Islam. Sama seperti Hindu-Buddha, masuknya Islam juga bukan lewat penaklukan, tetapi lewat jalur damai selama berabad-abad, terutama lewat perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, juga India datang dan membentuk komunitas di kota-kota pelabuhan. Proses Islamisasi di Jawa sangat identik dengan peran Wali Songo atau 9 wali. Mereka ini adalah para pendakwah yang jenius banget dalam beradaptasi dengan budaya lokal. Mereka nggak menghapus budaya Jawa yang udah ada, tapi justru menggunakannya sebagai media dakwah. Contoh paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan kesenian yang dicintai masyarakat seperti gamelan dan wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam. Cerita wayang yang tadinya ada epos Ramayana dan Mahabharata diadaptasi dengan memasukkan karakter dan nilai-nilai Islam. Cerdas banget. Inilah yang disebut Islam Nusantara. Sebuah Islam yang menyatu dengan kearifan lokal. Seiring waktu, lahirlah kesultanan-kesultanan Islam. Yang pertama dan yang paling berpengaruh di Jawa adalah Kesultanan Demak, yang didirikan sekitar tahun 1475. Demak dengan dukungan para Wali Songo secara langsung menantang kekuasaan Majapahit yang sudah mulai melemah. Puncaknya pada tahun 1478, pasukan Demak berhasil merebut ibu kota Majapahit, yang secara simbolis menandai berakhirnya era Hindu-Buddha di Jawa. Sementara itu, di ujung Sumatera sana, yaitu di Aceh, muncul kekuatan Islam lainnya yang nggak kalah dahsyat. Kesultanan Aceh pada abad ke-16 dan 17 adalah salah satu negara terkaya dan terkuat di kawasan. Mengontrol perdagangan lada, rempah-rempah, bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman di Turki. Semangat kemerdekaan dan perlawanan Aceh ini kelak akan menjadi salah satu yang paling merepotkan bagi penjajah Eropa. Oh, dari manusia purba yang berburu dengan kulit kerang, migrasi besar-besaran, nenek moyang kita, persaingan dinasti yang melahirkan candi-candi megah, hingga lahirnya para sultan yang menyebarkan babak baru keimanan. Sejarah awal Nusantara itu benar-benar sebuah mozaik yang kaya dan kompleks. Setiap lapisan sejarah ini, Austronesia, Hindu-Buddha, Islam, nggak saling menghapus, tapi saling menumpuk, berdialog, membentuk kita hari ini. Tapi cerita kita nggak berhenti di sini. Sebuah babak baru yang dramatis, penuh darah, dan penuh perjuangan akan segera dimulai ketika kapal-kapal dari Eropa datang mencari kekayaan rempah-rempah dan mengubah takdir kepulauan ini selamanya. Itu semua akan kita bahas tuntas di episode selanjutnya. Era kolonialisme hingga proklamasi kemerdekaan. Jadi jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah momen sejarah mana yang menurut kalian paling mind-blowing. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode